Nah, di sini kakak punya trik super cepat atau yang namanya cadas, cara cerdas untuk mengerjakan soal tipe gini. Halo, kembali lagi di GB Media Channel bersama kakak Karey. Nah, kali ini kakak bakal ngebahas soal tentang prediksi UTBK ataupun SNBT, khususnya untuk subbab PM ataupun penalaran matematika tahun 2025. Nah, di sini kakak sudah sediakan beberapa soal. Yuk kita simak pembahasannya. Oke, di soal pertama ini, teman-teman dilihat di sini ada hasil penjualan rata-rata setiap bulan di sebuah toko mebel, yaitu bulan November ya, sebagai berikut. Ya, teman-teman lihat di sini ada 5 jenis barang, yaitu meja makan, ya, kemudian ada kursi tamu, ada juga tempat tidur dan lemari pakaian serta meja kantor. Nah, teman-teman lihat di sini di kolom yang kedua ada pendapatan dalam juta ya. Jadi ini artinya meja makan itu pendapatnya 20 juta, tamu itu 10 juta dan seterusnya. Nah, kemudian kolom yang ketiga di sini ada yang namanya keuntungan gitu ya. Nah, keuntungan ini adalah 25%, 40% dan seterusnya gitu ya. Nah, teman-teman silakan baca, jika pendapatan rata-rata meja makan adalah 20 juta. Jadi pendapatan untuk meja makan yang 20 juta tadi itu sudah termasuk untung teman-teman 25%. Maka modal yang dikeluarkan untuk meja makan berapa? Nah, berarti kita sudah tahu harga jual plus untungnya. Kita mau mencari balik lagi nih ke modalnya. Nah, di sini kakak punya trik super cepat atau yang namanya cadas, cara cerdas untuk mengerjakan soal tipe gini. Jadi kalau kita mau nyari modal tapi diketahui harga jualnya, caranya adalah kamu tinggal masukin harga jualnya berapa, kalikan dengan 100 per 100 ditambah dengan persentase untung teman-teman ya. Nah, harga jualnya apa? Harga jual di sini adalah 20 juta ya. Tulis aja JT deh gitu ya supaya singkat. Berarti ini 100 per 100 ditambah dengan persentase untungnya itu 25%. 100 tambah 25 adalah 125 ya. Nah, teman-teman tinggal perkecil. Ini dibagi 25 bisa dong. Jadinya berapa? 4 per 5 gitu ya. 20 dibagi 5 jadinya 4. 4 dikali 4 16 juta teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah option yang C. Oke, lanjut ke nomor 2. Ini masih dengan tabel yang sama. Jadi teman-teman itu di PM harus bisa membaca tabel juga ya, bagaimana mengaplikasikannya dan nanti gimana cara solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di soal. Di bulan Desember, Alto melakukan promosi dan mendapatkan hasil yang baik, yakni penjualan kursi tamu meningkat 2 kali. Yuk dikalikan aja langsung dengan 2, jadinya berapa? 20 juta ya. Kemudian untuk penjualan lemari pakaian meningkat 1,5 kali lipat. Nah, lemari pakaian berarti jadi kali 1,5 ya. Jadinya berapa? Jelas 15 juta ya dari penjualan sebelumnya. Nah, berapa pendapatan total kelima barang tersebut di bulan Desember? Nah, artinya kita patokannya ke bulan November. Nah, ada 2 yang berubah. Misalnya ya udah nggak berubah berarti ya teman-teman, itu nalar kita harus nyampe ke situ. Berarti kita totalkan semua pendapatannya. Di sini ada berapa? 20 ya. 20 juta ditambah dengan 20 juta ditambah dengan 5 juta ditambah dengan 15 tambah dengan 20 ya. Oke, 20 tambah 20 berarti 40, 40 tambah 20 60, 60 tambah 20 80. Jadi di sini pendapatan totalnya adalah 80 juta. Nah, mana yang paling tepat? Yaitu jelas yang lebih dari 70 juta ya. Kalau kurang dari 50 juta enggak, antara 50 sampai 70 juga enggak ya. Kalau di antara kan di antara 50 dan 70-nya enggak masuk. 82 juta juga enggak, lebih dari 100 juta jelas salah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Oke, soal yang terakhir di sini juga sama ya. Jadi soal ini ada case-nya dan berbentuk tabel ya. Teman-teman harus baca dulu. Jadi Aldi ini mempunyai adik yang bernama Sio, gemar bermain mainan. Sio memiliki banyak sekali mainan. Ada 5 jenis mainan yang Sio punya, yaitu jenis A, B, C, D, dan E ya. Nah, di kolom yang kedua ada jenis banyak mainannya gitu ya. Gak usah kakak bacakan ya. Ini pokoknya silahkan dilihat aja jumlah mainan per jenisnya gitu. Nah, kemudian mainan-mainan tersebut akan dipindahkan ke tempat lain sehingga memerlukan truk untuk memindahkannya ya. Nah, di sini mainannya banyak banget. Akan dipindahkan menggunakan truk gitu ya. Jika truk memiliki kapasitas 60 mainan, jadi satu truk itu sekali balik itu hanya bisa menampung 60 mainan. Berapa kali pengangkutan minimal yang dilakukan oleh truk? Berarti ya udah totalnya aja semua mainannya ya. Total mainan. Oke, berarti total mainannya tambahin semua yuk. 240 tambah 300 berarti 540, 540 tambah 540 1080, 1080 tadi ya. 1080 ditambah lagi dengan 360
Berarti 1140, 1440 teman-teman ya. Ditambah lagi yuk 420 ya. Atau sebetulnya kakak ada trik cepatnya lagi. Caranya gini. Ini kan misalkan gini ya. 240 ditambah dengan 300 ditambah dengan 540 ditambah dengan 360 ditambah dengan 420. Kemudian kita bagi dengan sekali ngangkutnya itu kan 60 ya. Berarti di sini per apa nih? Per satu kali pengangkutan ya, kapasitas pengangkutan. Berarti gimana nih cara nyari jumlah pengangkutannya? Simpel banget teman-teman. Ini semuanya tinggal kita bagi dengan 60. 240 dibagi 60 adalah 4, 300 dibagi 60 adalah 5, 540 dibagi 6 9, 36 bagi 6 aja 6, 42 bagi 6 7. Tambahin semua yuk. 4 ditambah dengan 5 adalah 9, 9 ditambah dengan 9 adalah 18, 18 ditambah dengan 6 adalah 24, 24 ditambah dengan 7 adalah 31. Jadi jawaban untuk soal ini adalah option yang B. Oke, jadi itu pembahasan tentang soal prediksi SNBT ataupun UTBK untuk subbab PM ataupun penerapan matematik tahun 2025. Nah, di sini kakak sediakan nih satu soal latihan. Silahkan kalian coba jawab dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, pantengin terus GP Media Channel. See you next video. Sampai jumpa.